Ya, Sobat Bipos, bertemu lagi dalam acara Bitalk, bicara apa saja. Masih bersama kita Ibu Guru Haja Ayu Herlina Rustam ya Bu lah, Iya. yang salah satu kepala sekolah dengan inovasi terbaik di Kalimantan Selatan. Iya. Bu, kita melanjutkan perbincangan yang sempat terputus tadi Bu. Untuk website ini sendiri sudah disosialisasi ke guru sendiri atau gimana Bu? Ya. Siswa juga atau gimana? Iya, kalau sama guru dan tenaga kependidikan itu memang sudah ya, karena udah jalan nih, udah jalan dan memang dampak positifnya terasa sekali, keefektifan dan kebermanfaatan serta memaksimalkan dalam pelaksanaan komunitas belajar sama guru. Dan ini juga sudah kita sampaikan juga sih sama peserta didik. Cuma memang di sini peran peserta didik kan tidak bisa mengakses di situ karena memang masih kita fokuskan pada GTK dulu. Nah, nanti mungkin ke depannya kita akan lebih inovasi kembali, terutama di sekolah baru ya, sekolah baru kita nih di SMA Negeri 1 Pengaron, dan mudah-mudahan nanti pengembangannya akan lebih maksimal lagi. Nah Bu, kebetulan kan Ibu baru-baru ini kan jabatan baru ini, Kepala Kapsek Pengaron. Apakah ini website ini masih bisa diakses guru di Karangintan atau malah ke Pengaron atau gimana Bu? Iya. Atau gimana ini? Ya, kalau karena ini kan yang kita lakukan adalah inovasi di SMA terdahulu ya, di SMA 1 Karangintan, dan itu memang untuk peruntukannya adalah guru dan tenaga kependidikan di sana. Nah, jadi karena kita sudah berpindah tugas, otomatis kita nggak kita akses lagi nih. Artinya kita nggak pakai lagi, dalam artian kita mungkin akan melakukan inovasi lagi, pengembangan baru lagi di sekolah baru kita. Karena kita yakin segala sesuatu itu pasti ada hikmahnya ya, walaupun mungkin secara manusiawi kita kaget, sedih juga ya. Tetapi kita masih berpikiran positif sampai hari ini. Mudah-mudahan kehadiran kita, kepindahan tugas kita ini akan membawa kebaikan, kebermanfaatan bagi seluruh warga sekolah khususnya. Dan mudah-mudahan akan ada sesuatu ya, rahasia Allah yang mungkin kita tidak tahu, dan insya Allah saya akan terus totalitas dalam bekerja, artinya dedikasi kita tidak akan pernah luntur walaupun dimanapun ya. Benar. Di posisi manapun, di sekolah manapun. Benar. Walaupun itu sekolah kecil dan jauh, tetap kita akan terus berjuang untuk dunia pendidikan. Insya Allah kita akan terus membuat gagasan-gagasan terbaru yang lebih inovatif lagi dan lebih maksimal lagi, sehingga nanti akan memudahkan akses, baik itu mungkin berbagi praktek baik ya, karena kita selama ini berbagi praktek baik ke sekolah-sekolah nih, SMA khususnya di Kalimantan Selatan, terutama di Kabupaten Banjar, dan itu juga studi tiru bagi teman-teman, mereka belajar, komunitas belajar di sekolah kami. Alhamdulillah tuh sudah banyak sekolah yang berkunjung di sekolah kami. Nah kan Bu, Ibu sudah membuat inovasi warung kopi Endulita. Sebelumnya inovasi apa sih yang Bu Ibu pernah lakukan? Kita dengar-dengar kan lumayan banyak juga inovasi yang Ibu telah lakukan Bu. Betul. Bisa dijelaskan Bu? Iya, alhamdulillah ya, kita bertugas di sekolah terdahulu tuh kurang lebih 3 tahun 10 bulan ya, dari perpindahan di sekolah baru, dan itu alhamdulillah banyak sekali kemajuan ya, progres yang sudah, pencapaian yang kami bersama lakukan ya, karena kepala sekolah tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa kerjasama teman-teman, rekan-rekan, guru-guru yang hebat, boleh saya bilang seperti itu, karena mereka punya jiwa semangat juang yang tinggi juga dan mau bekerjasama baik, berkolaborasi, dan satu pemahaman, itu yang penting, sehingga mereka mudah untuk diajak, yuk kita sama-sama bergerak gitu ya, untuk melakukan perbaikan dan pelajaran. Jadi kita berharap nanti itu di sekolah yang baru juga akan kami lakukan seperti itu. Sebelumnya ada yang namanya website manajerial kepala sekolah. Ibu juga bikin? Iya, jadi itu tahun berapa Bu? Dan itu tentang apa sih intinya? Dari awal kita mulai
menjabat di kepala sekolah sana, kita sudah melakukan atau membuat inovasi itu website manajerial itu memudahkan kepala sekolah melihat hasil kinerja guru-guru, terutama dalam laporan bulanan. Karena guru-guru kan biasanya laporan bulan tuh ada yang namanya perangkat ajar ya. Kemudian kalau sekarang ini namanya modul ajar, ada yang namanya modul project. Jadi tinggal dimasukin situ aja ya, Bu? Iya, ada daftar nilai, daftar hadir, laporan keaktifan siswa, kemudian juga jurnal harian, aktivitas guru dan sebagainya. Sehingga itu semua mereka laporkan lewat website itu. Kalau Ibu menilai sekarang ini guru-guru sekarang ini sudah jauh lebih berkembang daripada dulu ya, belum mungkin baik segala ajarannya, jelas IT-nya atau gimana? sangat mengalami perubahan yang sangat pesat ya, sangat signifikan. Bahkan kalau saya boleh bilang dalam waktu 1 tahun 2 tahun itu melebihi ekspektasi saya. Artinya kita menyangka bahwa ternyata perjuangan bersama dengan sepenuh hati ini akan membuahkan hasil yang baik. Nah, jadi memang itu perlu pendekatan dan juga proses ya Mas Ipannya, jadi nggak gampang juga sih, karena kita kan banyak individu, banyak kepala, banyak pemikiran, banyak perbedaan juga karakter, jadi memang kita perlu adanya istilahnya mengetahui lah potensi guru itu di mana, sehingga kita tahu mengarahkan guru ini kayaknya potensinya di sini, sehingga mereka kita arahkan ke mereka bidang. masih muda, masih bisa berkembang dengan Iya, memang bervariasi sih Mas Ipan, tidak semua muda, ada juga yang guru yang senior, yang dalam artian usianya sudah iya, tapi yang muda ada. Jadi mereka masing-masing punya kelebihan masing-masing. Dari potensi itu kita bisa mengarahkan mereka seperti apa gitu. Yang dikembangkan apa. Nah, itu salah satu inovasinya. Kemudian juga di sekolah kami kemarin kan sudah jalan juga tuh program adiwiyata dan sebagainya. Nah, Ibu kan sudah menyandang nih predikat kepala SMA terinovasi Sekalsel. Nah, bagi Ibu sendiri itu predikat itu apakah sekedar penghargaan atau malah membuat motivasi bertambah atau gimana, Bu? Iya. Dan peran keluarga juga mungkin. Betul. Jadi sebenarnya ya kalau kita yakin ya banyak kepala sekolah yang terbaik sebenarnya di Kalimantan Selatan ini. Jadi mungkin kebetulan kita dapat keberuntungan nih ya dari sekian kepala sekolah yang mengikuti seleksi itu, mungkin kita alhamdulillah bisa menjadi yang terpilih begitu, yang terpilih menjadi terbaik. Dan ini tidak lepas dari ya peran keluarga, luar biasa motivasi, semangat, dan juga orang-orang tercinta, orang tua ya, saudara, dan juga seluruh warga sekolah. Nah, jadi tapinya kita artinya ini bukan hanya penghargaan, tapi juga ini adalah suatu tantangan yang luar biasa. Karena kedepannya kita harus lebih baik lagi dari ini gitu. Jadi kita jangan terlena. Ini mungkin boleh dibilang ya penganugerahan ini semacam reward ya, supaya kita lebih termotivasi lagi, semangat lagi dalam berkarya. Walaupun itu kita merasa masih banyak kurang, kita harus terus banyak belajar, berproses, dan kita masih harus banyak minta pendapat, bimbingan dari orang-orang hebat yang lainnya gitu. Apalagi kita kemarin habis dari seleksi nasional itu teman-temannya luar biasa juga, kita banyak belajar di sana. Bu, ngomong-ngomong, bisa dijelaskan sedikit? Apakah Ibu nih latar belakang dari dunia pendidikan, orang tua atau gimana? Atau memang dari kecil memang tertarik jadi guru? Iya. Soalnya kan Ibu sarjana kehutanan ya, Iya betul. Jadi background saya Mas Ipan ya sarjana kehutanan nih. Jadi memang jauh sekali dari dunia pendidikan sebenarnya. Di awal juga kita ceritanya panjang nih sebenarnya. Jadi sebenarnya kita juga awalnya juga tidak ada sih entah ini mungkin dari hasil dari tidak ketemunya ya potensi diri gitu waktu sekolah, sehingga akhirnya kita kemarin itu juga
Ya namanya anak-anak ya berkembang dinamis dan dia berpikiran kadang-kadang bisa berubah-ubah. Pada saat itu memang kita ingin terjun di dunia apa ya, insinyur kehutanan gitu, maksudnya agar kita bisa berkarya dan bekerja di perusahaan. Tapi terus dengan jalannya waktu kita nggak ada background guru juga, orang Iya. tua juga bukan background guru, tapi memang karena ada panggilan naluri kita, hati kita untuk menjadi pengajar dan pendidik. Seperti itu. Ini Bu, sedikit satu lagi pertanyaan ini ada sebelum kita closing statement mengenai apa sih Bu suka duka menjadi guru dan bagaimana setelah menjadi Kepsek, apakah ada yang susahnya atau dukanya gimana? Iya. Bagus sekali ya pertanyaannya. Mungkin memotivasi para guru-guru baru Kalau juga suka dan duka pasti ada. Kalau sukanya itu kita senang aja Mas Ipan. Kalau ketemu murid itu kenapa ya? Kita jadi bersemangat, sedih itu hilang. Kalau ketemu anak itu sepertinya anak itu kayak, apalagi kalau merindukan kita nih, kita ngajar, itu kalau kita nggak masuk itu dicari-cari dia. Saat ini masih mengajar Bu? Kita tidak lagi karena manajerial ya, kepala sekolah lebih ke arah manajerialnya. Kalau dulu memang kepala sekolah mengajar. Jadi kita waktu jadi guru itu betul-betul ingin menciptakan ini bagaimana ya supaya murid itu kangen sama kita. Nah, kalau anak itu udah sayang sama kita, itu suka sekali kita, bangga dan merasa kita berhasil lah menjadi guru yang memikat hati anak-anak murid kita. Nah, kalau dukanya ya jelas. Kalau dulu kan belum ada kurikulum merdeka Mas Ipan ya, jadi kita masih meraba-raba bagaimana supaya kita bisa menyasar ke seluruh anak kita, pembelajaran kita itu bisa kena semua, karena kan kita bisa melihat nih anak-anak kadang-kadang ada yang paham betul, ada yang sedang, ada yang nggak paham banget. Itu kan jadi PR kita nih. Kenapa jadi dia nggak paham? Apakah kita yang salah dalam belajar atau kita dalam memberikan pembelajaran kita masih ada kurang? Sehingga itu jadi perhatian kita. Nah, lalu mungkin setelah menjadi kepala sekolah, karena kita sudah berpengalaman jadi guru, kita kan tahu nih bagaimana menjadi guru yang diidolakan oleh murid, sehingga jadi kita harus bisa mendampingi sebagai pemimpin pembelajaran. Kita fungsinya adalah sebagai motivator, sebagai inisiator. Jadi bagaimana guru itu bisa kita arahkan menjadi guru yang disenangi guru murid-muridnya gitu. Bukan ini kepala sekolah inovasi terbaik ini kan Bu, karena waktu kita ini sedikit Bu, closing statement dari Ibu mengenai dunia kependidikan di Kalimantan Selatan dan tantangannya ke depan gimana Bu? Iya, luar biasa ya. Jadi Kalimantan Selatan ini sudah sangat mengalami kemajuan luar biasa terhadap dunia pendidikan. Baru-baru ini kan Kalimantan Selatan sebagai terbaik pengguna aktivasi akun belajar.id ya. Jadi luar biasa peran guru dan stakeholder, termasuk juga pemangku-pemangku kepentingan dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan dan juga Dinas Pendidikan di masing-masing kabupaten. Itu luar biasa sinergisitas dan perhatiannya kepada dunia pendidikan ini sangat baik ya, dan the best gitu, sehingga guru semakin semangat untuk menciptakan pembelajaran terutama dalam pengaktifan akun belajar tadi sehingga bisa berprestasi kita. Nah, harapan kedepannya adalah bahwa mari kita sebagai pendidik kita harus terus berkomitmen, harus terus berjuang untuk kemajuan pendidikan kita. Jangan sampai kita menyerah walaupun kita berada di daerah terpencil pun atau di pelosok yang sangat jauh, ternyata mereka justru menjadi pahlawan yang betul-betul terlihat bagaimana menggerakkan roda pendidikan dan juga memajukan hasil belajar terutama prestasi peserta didik kita di bidangnya masing-masing. Tetap berkarya, tetap semangat. Kurikulum Merdeka ini adalah sarana atau bagian dari kita untuk terus menjadi pelopor transformasi pendidikan yang lebih berkualitas. Seperti itu.
Ya, Sobat Bipos, itulah perbincangan kita yang cukup menarik hari ini bersama Ibu Hajah Ayu Herlina Rustam yang merupakan Kepala Sekolah Inovasi Terbaik di Kalimantan Selatan. Sobat Bipos, sampai bertemu lagi dalam program Bitalk lainnya. Tetap saksikan kami setiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.